kami melakukan perjalanan ke kota Beypazarı, sebuah kota yang terletak 98 km dari pusat kota Ankara. Ya, ini masih termasuk wilayah provinsi Ankara juga. Kota ini terletak di jalur sejarah utama yang menghubungkan antara Ankara dan Istanbul selama periode Romawi. Dulunya bernama Lagania, yang berarti negara puncak batu. Kemudian di zaman Bizantium diubah namanya menjadi Anastasiopolis. Lalu saat Kekaisaran Ottoman diubah menjadi Beypazarı sebagai pusat perdagangan penting di zaman Istanbul Baghdad. Sekarang kota ini dijadikan sebagai pusat wisata dan perdagangan. Terlihat di kanan kiri kami banyak sekali aneka dagangan mulai dari makanan hingga souvenir. Kota ini menjadi tuan rumah bagi banyak peradaban kuno. Umur bangunannya berkisar 100-300 tahun dan masih dapat dihuni. Sehingga kota ini pun mendapat julukan kota tua, dilihat dari gaya bangunannya yang khas. % penghasil wortel di negara Turki berasal dari kota ini. Selain wortelnya, kota ini juga terkenal dengan makanan manis atau lokum. Ada sejenis dodol, manisan, hingga rambut gulali. Di sini kalian dapat mencicipi manisan atau cemilan sebelum kalian membelinya. Ada puluhan spot yang bisa dikunjungi di kota ini, namun kami tertarik dengan museum paling tua, yaitu Tarihi ve Kültürü Müzesi. Hal yang paling khas dari kota ini adalah bangunan yang terbuat dari kayu yang berwarna putih dengan jendela kotak-kotaknya. Rumah ini disebut Gusgona, yang berarti berbelit atau berlika-liku. Tarihi ve Kültürü Müzesi dari depan nampak seperti bentuk rumah yang sudah sangat tua. Namun jangan salah, museum ini juga ada penjaga dan pengurusnya. Namun suasana museum dibuat sealami mungkin. Saat masuk, kita langsung berada di ruang utama dengan lantai batu. Ruangan ini memamerkan model senjata dan alat perkakas tukang di zaman dulu. Sedangkan kerang dan batu ini dulunya digunakan sebagai mata uang di zaman batu. Berikut adalah pedang di masa Utsmani dan Ottoman. Umur dari pedang ini berumur 100 tahun hingga 200 tahun. Ini adalah model ruang tamu dengan sofa khas Turki. Kemudian untuk naik ke lantai kedua, kita melapisi sepatu kita menggunakan kantong plastik. Kumpulan buku-buku yang berkaitan dengan Beypazarı. Perak yang dijadikan uang di zaman Romawi. Perhiasan seperti anting-anting dan berbagai perkakas rumah tangga di zaman Bizantin. Dan juga perkakas sehari-hari yang sudah berumur 100 tahun. Dan juga terdapat koleksi uang yang pernah digunakan di zaman Republik Turki yang dipimpin Kemal Atatürk. Bahkan saat tahun 1970, uang kertas dengan nilai tinggi sebesar 500.000.
dan uang koin senilai 2.500. Melihat nolnya yang banyak, jadi mengingatkanku pada rupiah. Juga terdapat uang sen dolar di tahun 1332 berbentuk uang kertas dengan bertuliskan Arab di zaman Utsmani. Setelah puas melihat-lihat museum, kami ingin mencoba merasakan masakan khas setempat. Kami mencari restoran yang makanannya masuk dan cocok di lidah kami. Yap, kami mencoba menu yang menurut kami cocok dengan lidah kami orang Indonesia dan Malaysia. Salah satu budaya Turki kurang lengkap makanan tanpa minum teh. Teman kami dari Malaysia, Mbak Ain, mencoba masakan teh herbal Turki. Yaps, jadi inilah makanan kami. Soal nama, sudah lupa, tapi alhamdulillah yang penting ada nasi. Setelah puas menikmati makanan, kami melanjutkan perjalanan. Akhir dari perjalanan kami mengunjungi Sulhana Supasahani. Ini hanya sebagian kecil dari bangunan yang sudah direnovasi. Sisa bangunan lain sudah hancur dan dalam proses perbaikan. Di dalamnya kita menemukan pedagang souvenir khas Bepazara.